Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menghitung estimasi biaya biaya produksi dan keuntungan menanam sayur hidroponik untuk 100 lubang tanam ya. Ini khusus untuk selada, saya hitung untuk selada ya teman-teman. Jadi biaya produksi itu tidak termasuk pipa dan rak, pokoknya cuman produksi sayuran aja. Ini biayanya segini. Langsung aja kita akan mengulasnya di sini ya. Ini sudah saya buatkan catatan, sudah saya print supaya lebih rapi juga. Nah, jadi ini teman-teman ya, estimasi biaya produksi dan keuntungan menanam sayur hidroponik kapasitas 100 lubang tanam. Nah, di sini harus kita perhatikan, kalau kita mau menanam 100 lubang itu kita butuh 5 batang PVC ya. Kalau kita menggunakan PVC, atau kita bisa menggunakan talang yang sama panjangnya itu 4 meter ya. Kita butuh 5 batang. Kemudian yang kedua itu jarak tanam itu 20 cm. Ini saya hitung 20 cm. Kita juga bisa melebihkannya ya, kalau ingin optimal itu bisa lebih dari 20 cm kalau tanam selada itu. Kemudian tanaman selada, dan ini satu periode nih ya, ini membutuhkan waktu 40 hari, dan dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan 9 periode tanam ya. Jadi setahun itu bisa 9 siklus gitu. Oke, jadi penghasilannya nanti itu setiap 40 hari ya. Dan bahan-bahan untuk biaya produksi, yang pertama kita butuhkan yaitu tentu saja AB mix, ini pupuknya. Kemudian ada rock wool, kita pakai rock wool aja karena lebih mudah dan lebih simpel untuk penanamannya, tidak pakai spon ya, pakai rock wool ini. Kemudian yang ketiga ini biaya listriknya. Kemudian nanti tidak lupa benihnya ya, benihnya ini. Nah, oke. Yang pertama ini AB mix. AB mix dalam satu siklusnya atau 40 hari itu sampai panen ya, kita butuh cuman 1 liter teman-teman. 1 liter AB mix, 1 liter A, dan 1 liter B. Itu bisa sampai panen. Dan harganya kalau saya lihat di toko online tuh harganya 30.000 ya teman-teman, 30.000. Oke, di sini terus 30.000. Kemudian yang kedua rock wool. Di sini kita cuman butuh 10 cm atau 4 potongan. Saya lihatkan dulu ya untuk rock woolnya. Nah, untuk rock woolnya ini ya teman-teman, ini 10 4 potong itu segini. Oke, nanti saya jelaskan di akhir ya, kita jumlah dulu ini. 4 potong itu 10.000, nanti saya jelaskan nih 10.000 dari mana ya kan. Kemudian biaya listrik itu kita anggap 30.000 ya, karena saya sendiri untuk keperluan satu rumah itu sebulan 30.000 teman-teman. Mungkin ini beda, satu dengan yang lain ini beda ya, ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal juga. Kemudian benih ini kita butuh 112 biji karena ini 4 potongan. Nah, kita hitung harganya segini, nanti saya jelaskan. Dan totalnya itu 70.224 rupiah teman-teman. Ini total biaya produksi yang harus kita keluarkan segini untuk 100 lubang tanam. Nah, ini catatannya, saya jelaskan yang rock wool dulu ya. Rock wool, satu potongan rock wool itu ukuran diameternya itu 15 kali 8. Jadi sininya 15, sininya 8 teman-teman.
ya seperti rockwool biasa lah. Ini 15 kali 8, kemudian ketebalan potongan 2 cm teman-teman. Nah ini tebalan ini 2 cm, ini mungkin ya standarnya segini lah ya, 2 cm, enggak terlalu tebal dan enggak terlalu tipis. Menurut saya ini pas 2 cm ya. Kemudian jarak potong itu 2 cm dan menghasilkan 28 titik tanam. Jadi ini 2 cm ini teman-teman. Jadi ini cukup lebar juga 2 cm itu ya. Ini kita potong 1 2 3, kemudian yang di sini 1 2 3 4 5 6, dan ini semuanya ini menghasilkan 28 titik, dan ini sudah pas, enggak terlalu kekecilan dan cukup lah. Kalau saya itu segini itu bisa sampai 50 titik tanam teman-teman. Jadi 50 titik ya, itu sangat kecil-kecil sekali. Tapi di sini saya tulis cuman 28 titik tanam ya, standarnya segini lah. Nah ini kenapa kok tipis, ini enggak rata ini teman-teman, ini bekas kemarin enggak rata. Pokoknya tebal segini dan pokoknya segini lah, 28 ya kan. Dan harga rockwool itu saya hargai di sini itu 1 cm itu saya hargai Rp1.000 teman-teman. Jadi untuk menghasilkan 10 cm 4 potongan ini jadi 10 cm ya, itu saya hargai 10.000. Sebenarnya kalau kita beli 10 cm kita potong-potong itu masih lebih satu kotak ini teman-teman, jadi ada lebihnya lah. Nah kalau kalian pengen lebih murah lagi, kalian beli satu slab itu harganya 50 ribuan kalau nggak salah, itu 1 meter panjangnya. Oke, kemudian harga benih. Nah benihnya di sini saya menggunakan benih selada Grand Rapid Tafung, itu harganya 25.000. Nah ini teman-teman, benih yang saya pakai ini harganya cukup murah dan terjangkau, 25.000 satu pas ini. Dan ini beratnya ini 10 gram. Kalau saya lihat di deskripsi toko online tuh 10 gram, dan isinya itu ada 12.000 butir benih teman-teman. Jadi ini sangat awet sekali ya, saya juga merasakan itu sangat awet sekali. Saya gunakan berkali-kali gak habis-habis, 12.000 benih teman-teman. Jadi untuk menghitung harga per benihnya, per bijinya itu kita tinggal bagikan 25.000 dibagi 12.000 benih. Jadi hasil kalau kita bagikan itu hasilnya 2,08 sekian ya. Kita bulatkan 2 aja, kita bulatkan 2 supaya lebih mudah dalam perhitungannya. Jadi harga per biji benih itu Rp2 teman-teman, sehingga 112 biji kita kalikan 2 Rp2 itu hasilnya Rp224 teman. Jadi cukup hemat sekali ini teman, sangat terjangkau, nggak sampai Rp500 ya kan. Nah seperti itu. Oke, langsung kita ke pendapatan. Nah jika hasil sayuran selada kita menghasilkan 100 gram per lubang, nah saya jelaskan dulu rata-rata bobotnya selada itu lebih dari 100 gram teman-teman, tapi di sini saya tulis hanya 100 gram ya, untuk berjaga-jaga kalau misalkan ada yang pertumbuhannya tidak bagus gitu. Tapi saya akan coba timbang apakah benar ini 100 gram ya tanaman. Tapi kalau kita lihat ya rata-rata semua
selada itu ya lebih dari 100 gram teman. Jadi ada yang bahkan 200 gram per tanaman. Nah ini aja 110 gram dan masih kecil nih teman-teman, belum terlalu besar menurut saya, masih kecil ya kan. Ini pakai Granger Pitafu, harga benihnya cukup murah ya. Oke, jadi kita hitung 100 gram aja ya. Gram. Nah jadi 100 gram dikali 100 lubang, karena kita ada 100 lubang, maka hasilnya itu 10.000 gram, atau kalau kita rubah ke kilo itu menghasilkan 10 kilo teman-teman. Oh ya, saya jelaskan ini dulu ya, bijinya ini kenapa kok 112 biji, enggak saya 100 pas, karena kita menyesuaikan dengan potongannya ini teman. 4 potongan ini menghasilkan ini 112 biji ini, 112 titik ya. Jadi saat bijinya kita lebihkan, dan kita juga menjaga-jaga supaya yang mungkin tidak tumbuh atau mati bisa kita ambilkan dari sisaan ini. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita dapat 10 kilo ya dalam 100 lubang, bahkan bisa lebih ini, tapi kita anggap segini aja lah. Oke, kemudian jika harga jual selada itu 20.000 per kilo, maka 10 kilo dikali 20.000 itu menghasilkan 200.000 teman-teman. Nah mungkin untuk harga sendiri ini bisa naik turun ya, tapi ini saya ambil harga paling murah teman-teman. Ini bisa lebih tinggi lagi, ini harga yang paling murah 20.000 per kilo, bisa jadi 25.000 atau lebih tinggi lagi lah pokoknya, tergantung daerah dan pasarnya kemana gitu. Jadi kita akan hitung untung bersihnya. Jadi untung bersih itu kita pendapatan dikurangi total biaya produksi teman-teman. Pendapatannya 200.000 dikurangi 70.224 rupiah, ini menghasilkan 129.776 rupiah. Jadi kita untungnya itu, untung bersihnya 100 ribuan teman-teman. Jadi lumayan lah untuk beli kuota ya kan, 40 hari, dan ini bisa kita dapat dalam waktu 40 hari teman-teman, 40 hari. Oke, mungkin banyak yang ragu soal ini ya, benihnya ini kok kenapa bisa murah sekali. Oke, kita coba hitung teman-teman, benihnya kita coba hitung 25.000 ya. Kita coba ganti 25.000. Jadi kita tinggal hitung aja, langsung kita hitung kalkulator ya. Oke, jadi 70.000. Kita taruh 70.000 ditambah 25.000 benih ya, 25.000. Nah ini dia 95.000, terus 95. Oke, kemudian kita akan mendapatkannya 200 dikurangi 95, 200.000 dikurangi 95.000. Jadi kita masih untung 105.000 teman-teman. Jadi masih untung ya, masih mantap ini. Oke, gimana kalau misalkan
harga per kilonya kita rubah ke 15.000 ya. 15.000 ya, berarti 10 kilo kali 15 10 kilo dikali 15.000 150.000 teman-teman, 150.000 ya kan, 150.000. Jadi masih lumayan. Kita coba 90 150.000 dikurangi 95.000, kita masih untung 55.000 teman-teman. Ya lumayan lah, lumayan. Jadi masih lumayan, cukup menguntungkan ini 100. Oke, kalau kita punya misalkan 100 apa itu handang, itu 100 meja, itu sebanyak 100 lubang, jumlahnya ada 40 meja, itu kita bisa panen setiap hari teman-teman. Kita siklus 1 hari itu kita bisa panen 100 lubang atau 10 kilo, jadi 1 hari kita bisa punya penghasilan 129.776 rupiah ini teman-teman. Oke lah, kita bulatkan 100.000 gitu aja ya, 100.000 dalam 1 hari. Nah, 100.000 dalam 1 hari itu dikali 30 hari itu 3 juta teman-teman. Dari dalam 1 bulan kita bisa menghasilkan 3 juta, tapi dalam artian kita bisa panen setiap harinya dalam 10 kilo dengan harga 20.000. kita panen setiap hari, kita nyemai setiap hari, itu bisa menghasilkan segitu teman-teman. Tapi ya kita butuh biaya tambahan lagi untuk modal listrik dan tenaga kerja mungkin, dan lain-lain. Ya masih worth it lah untuk kita menanam selada di di lubang 100 lubang. Tapi saran saya kalau masih pemula itu 100 lubang ya bisa jual-jual ke tetangga sebelah lah, jangan yang ke rumah makan dulu. Tapi kalau itu harus supply rutin teman-teman, kalau kita supply di rumah makan dan lain-lain. Untuk ini saya aja belum berani ke situ teman, karena belum terlalu banyak ini. Oke, jadi ini tidak perlu jadi acuan ya. Jadi ini untuk mengira-ngira saja, kira-kira seginilah untungnya. Jadi tidak jadi patokan teman-teman semua. Mungkin bisa lebih mahal, bisa jadi lebih murah gitu. Bisa jadi lebih untungnya lebih banyak, dan bisa jadi lebih sedikit untungnya. Oke, semoga bisa bermanfaat video kali ini. Nanti akan saya coba hitung lagi untuk 200 lubang, 300 lubang, 400 lubang sampai seterusnya. Saya akan coba hitung ya, estimasi biaya produksi dan keuntungannya. Maka dari itu saksikan terus channel ini dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.